I got nothing to lose. Percuma losing time. But I don't want to stay in the middle like... Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas Indralaya B. Di sini saya Anggita Rasti Fadila dan rekan saya Karissa Putri akan menjelaskan mengenai biosintesis dari asam amino dan nukleotida. Adapun tujuan dari video kali ini yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks metabolisme asam amino dan nukleotida. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah buku modul dan sumber dari internet untuk referensi materi. Yang kedua, handphone. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak. Prosedur yang kami lakukan yaitu yang pertama memahami materi mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Yang kedua merancang ide, lalu membuat video. Bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan? Asam amino merupakan unit pembangun protein makhluk hidup. Untuk dapat berfungsi dengan baik, tubuh akan membutuhkan sebanyak 20 jenis asam amino. 9 diantaranya adalah asam amino esensial dan sisanya non-esensial. Asam amino esensial terdiri dari lisin, treonin, arginin, valin, isoleusin, histidin, metionin, triptofan, leusin, dan fenilalanin. Hanya bisa didapatkan dari makanan yang mengandung asam amino seperti ayam, telur, tempe, dan lainnya. Sebab tubuh memang tidak dapat memproduksi komponen ini secara alami. Sedangkan asam amino non-esensial seperti alanin, serin, glisin, prolin, tirosin, asparagin, asam aspartat, sistein, glutamin, dan asam glutamat dapat diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh dapat mensintesis asam amino ini. Apa fungsi sebenarnya asam amino pada makhluk hidup? Makhluk hidup membutuhkan asam amino untuk kepentingan dalam membuat protein, membantu tubuh memecah makanan, tumbuh, memperbaiki jaringan tubuh, melakukan banyak fungsi tubuh lainnya, dan asam amino ini juga dapat digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh, seperti manik-manik individu yang dibentuk berbeda dalam sebuah rantai. Asam amino bergabung bersama untuk membentuk protein. Fungsi utama dari asam amino ini sebagai bahan penyusun protein. Nah, asam amino juga berfungsi sebagai perkembangan otot, membantu memulihkan otot, memelihara kesehatan jantung, meningkatkan stamina, mengatur keseimbangan enzim dan hormon, dan membentuk neurotransmitter. Apa yang terjadi jika organisme diet mengonsumsi bahan pangan yang mengandung asam amino? Dalam hal nutrisi dan zat bioaktif, kebanyakan orang mengenal vitamin dan mineral, tetapi kurang tahu tentang asam amino. Senyawa yang penting secara biologi seperti vitamin dapat mempengaruhi metabolisme lemak dan penurunan berat badan secara mendalam. Contohnya seperti asparagin yang pertama diisolasi dan dinamai demikian karena kehadiran di asparagus. Asam amino asparagin akan meningkatkan sensitivitas insulin yang membantu tubuh menyimpan energi dalam otot alih-alih menyimpannya sebagai lemak tubuh. Yang kedua ada karnitin, senyawa yang peran utamanya untuk mengangkut asam lemak ke sel sehingga dapat dibakar untuk bahan bakar. Kemudian ada glutamin, asam amino ini meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot yang pada akhirnya dapat mengurangi massa lemak. Yang keempat ada sentein. Suplementasi dengan asam amino yang mengandung sulfur ini telah terbukti mengurangi lemak pada pasien obesitas. Ini juga memiliki sifat antioksidan yang kuat yang membantu menjaga stres oksidatif terkait dengan obesitas. Biosintesis. Biosintesis adalah produksi molekul organik dengan menggunakan energi dalam jalur metabolisme. Biosintesis asam amino serangkaian proses biokimia jalur metabolisme di mana asam amino diproduksi di dalam tubuh. Biosintesis asam amino esensial melalui jalur atau proses yang kompleks, sedangkan biosintesis asam amino non-esensial dapat melalui jalur atau proses yang sederhana atau dapat disintesis tubuh. Proses biosintesis asam amino dapat terjadi secara langsung atau tidak dari asimilasi nitrat primer. Organisme memiliki perbedaan mensintesis asam amino untuk sintesis protein. Hewan hanya mensintesis setengah asam amino yang dibutuhkan. Asam amino non-esensial atau NAA disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat dan oksaloasetat.
Asam amino yang harus disediakan dalam makanan adalah asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia mensintesis NAA melalui reaksi sederhana. Namun, NAA harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit untuk sintesisnya. Pada hewan, molekul NAA turunan dari gliserat 3-fosfat, pirufat, alfa-getoglutarat atau OAA, tirosin dari fenilalanin, EAA adalah pengecualian. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamat, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan hisidin. Alfa-getoglutarat dapat diubah menjadi glutarat melalui aminasi reduktif dan melalui reaksi transaminasi melibatkan sejumlah asam amino. Berikut ini merupakan tabel pembagian asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial yaitu isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, dan hisidin. Dan asam amino non-esensial yaitu alanin, arginin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, lisin, prolin, serin, dan tirosin. Gambar selanjutnya adalah keluarga biosintetik asam amino. Yang pertama ada biosintesis glutamat dan aspartat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam alfa-keto dengan reaksi transaminasi sederhana. Alfa-ketoglutarat dapat diubah menjadi glutamat melalui asiminasi reduktif dan melalui reaksi transaminasi melibatkan sejumlah asam amino. Katalisaktor reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase AST. Berikut reaksi biosintesis glutamat. Peran penting glutamat sebagai donor amino intraseluler, sedangkan aspartat sebagai prekursor ornitin untuk siklus urea. Aspartat untuk melindungi hati dengan membantu mengeluarkan amonia berlebih dari tubuh, membantu perubahan karbohidrat menjadi energi sel, serta membantu fungsi sel dan pembentukan RNA atau DNA. Sedangkan glutamat sebagai bahan bakar utama sel otak bersama glukosa dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan alkohol dan menstabilkan kesehatan mental. Selanjutnya biosintesis alanin. Alanin dibentuk dari pirufat. Hati mengakumulasi alanin di plasma, kebalikan transaminasi yang terjadi di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin akan dipindahkan dari otot ke hati bersamaan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah dalam satu molekul alanin, jaringan periferi mengekspor pirufat dan amonia ke hati. Rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen dieliminir. Terdapat dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu yang pertama secara langsung melalui degradasi protein dan yang kedua melalui transaminasi pirufat dengan bantuan enzim alanin transaminase ALT atau juga dikenal dengan serum glutamat pirufat transaminase atau SGPT. Berikut ini merupakan gambar siklus glukosa alanin. Selama reaksi atau pembelahan aldol, serin berikatan dengan piridoksal fosfat, menghasilkan glisin dan gugus formaldehida reaktif ke koenzim tetrahidrofolat atau THF, membentuk N5, N10 metilin THF. Sintesis glisin dari kolin terdiri dari 2 dehidrogenase dan serangkaian demetilasi. Jalur utama untuk serin dimulai dari intermediate glikolitik 3-fosfogliserat NADH linked dehidrogenase mengubah 3-fosfogliserat menjadi sebuah asam keto yaitu 3-fosfopirufat sesuai untuk transminasi subsekuen. Aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase. Biosintesis S-adenosilmetionin atau SAM merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil. Akibat dari transfer metil merupakan perubahan SAM menjadi S-adenosil homosistein. S-adenosil homosistein akan berubah menjadi homosistein dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil homosisteinase. Homosistein kembali menjadi metionin oleh metionin sintase. Peran adenosil metionin dalam transmetilasi adalah sekunder untuk produksi homosistein. Dalam produksi SAM, semua fosfat dari ATP hilang, 1 sebagai PI dan 2 sebagai PPI. Adenosin menjadi metionin, bukan AMP. Dapat dilihat di sini pada gambar di atas merupakan biosintesis 5 adenosil metionin atau SAM. Lalu pada gambar yang kedua merupakan peran metionin dalam sintesis sistein. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin.
Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Fenilalanin hidroksilase merupakan campuran fungsi oksigenase. Satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat kofaktor tetrahidrobiopeptidin yang dipertahankan dalam status tereduksi oleh NADH-dependent enzim dihidropteridin deduktase atau DHPR. Jalur utama untuk glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalisis oleh seirin hidroksimetil transferase. Reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari seirin untuk kofaktor tetrahidrofolat atau THF menghasilkan glisin dari N5, N10 metilin THF. Prolin adalah turunan siklis dari glutamat. Zat antara Y-glutamil fosfat direduksi menjadi glutamat Y-semialdehida. Enzim mengkatalisis fosforilasi glutamat Y-glutamil kinase. Diatur inhibisi umpan balik negatif oleh prolin. Glutamat Y-semialdehida bersikliasi spontan membentuk 1-pirolin 5-karboksilat. 1-pirolin 5-karboksilat reduktase mengkatalisis reduksi 1-pirolin 5-karboksilat membentuk prolin. Interkonferensi 1-prolin 5-karboksilat dan prolin sebagai mekanisme ulang-alik untuk mentransfer ekuivalen produksi dari jalur ventosa fosfat ke mitokondria. Enzim mengkatalisis konversi ornitin menjadi glutamat Y semialdehid adalah ornitin aminotransferase. Berikut merupakan biosintesis prolin dan arginin dari glutamat. Nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Basa penyusun nukleotida biasanya adalah berupa purin atau pirimidin, sementara gulanya adalah pentosa atau ribosa, baik berupa deoksiribosa maupun ribosa. Nukleotida berperan penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Nukleotida memerankan peran kunci dalam hampir semua peristiwa biokimia. Nukleotida merupakan prekursor aktif untuk DNA dan RNA. Derivat nukleotida merupakan zat antara aktif pada banyak proses biosintesis atau UDP glukosa dan CDP diasilgliserol. ATP yaitu suatu nukleotida adenin merupakan suatu penukar energi yang universal pada sistem biologi. GDP merupakan sumber energi pada banyak jenis gerakan makromolekul. Nukleotida juga berperan penting sebagai regulator metabolik. AMP siklik plus mediator pada kerja berbagai hormon. Nukleotida disintesis dari unit-unit penyusun yang sederhana atau sintesis de novo. Purin dan pirimidin dibentuk secara de novo dari asam-asam amino, derivat tetrahidrofolat NH4+ dan CO2. Pendauran ulang basa yang terbentuk atau sintesis penyelamatan atau salvage. Fragmen gula fosfor pada ribonukleotida berasal dari 5-fosforibosil 1-pirofosfat yang merupakan donor aktif. Deoksiribonukleotida disintesis melalui reduksi atau DTMP dibentuk pada metilasi deoksidasi uridilat atau DUMP. Pada biosintesis purin, langkah yang menentukan adalah pada pembentukan 5-fosforibosilamin dari PRPP dan glutamin. Gugus amida menggantikan gugus pirofosfat pada C1. Biosintesis nukleotida purin dimulai dengan pembentukan 5-fosfoaderibosil 1-pirofosfat atau PRPP. Dikatalisis ribosa 5-fosfat pirofosfokinase atau PRPP sintetase. Jalur PRPP menjadi inosin monofosfat atau inosinat. Jalur nukleotida purin de novo dimulai dengan sintesis PRPP atau 5-fosfoaderibosil 1-pirofosfat. Dikatalisis ribosa 5-fosfat pirofosfatase. Konversi inosin 5-monofosfat atau IMP menjadi AMP atau adenilat atau guanosin monofosfat atau GMP atau guanilat perlu dua reaksi. Dalam jalur penyelamatan purin, basa purin dari pergantian normal asam nukleat seluler dari makanan diubah kembali menjadi nukleotida. Hiposantin guanine fosforibosil transferase atau HGPRT mengkatalisis sintesis nukleotida dengan PRPP dan baik hipoksantin atau guanin. Hidrolisis pirofosfat membuat reaksi ini irreversible. Berikut merupakan biosintesis AMP dan GMP dari IMP.
Pada langkah pertama sintesis AMP, gugus amino aspartat menggantikan oksigen keto C6 bagian basa hipoksantin dari IMP. Kedua, produk reaksi pertama adenilosuksinat membentuk AMP dan fumarat. Sintesis GMP dimulai oksidasi IMP membentuk XMP. GMP diproduksi sebagai nitrogen amin dan glutamin menggantikan oksigen keto C2 dari XMP. Pembentukan AMP membutuhkan GTP dan pembentukan GMP perlu ATP. IMP diubah menjadi adenilosuksinat dengan mengambil aspartat dari GTP yang akan memberikan tenaga untuk mengubah UTP menjadi GTP dan fosfat anorganik. Reaksi dikatalisis adenilosuksinat sintetase. Adenilosuksinat diubah menjadi AMP dengan melepaskan aspartat menjadi bentuk fumarat. Reaksi ini dikatalisasi oleh adenilosuksinat liase. IMP diubah menjadi xantosine monofosfat atau XMP dengan bantuan enzim IMP dehidrogenase. Reaksi ini adalah dehidrogenase. XMP kemudian menjadi GMP dengan bantuan enzim GMP sintase. Pendonor amino adalah glutamat. Berikut ini merupakan biosintesis nukleotida purin. Beberapa produk dari jalur menghambat ribosaliman fosfat, pirofosfokinase, dan glutamin PRPP amidotransferase. Efek penghambatan gabungan dari produk akhir adalah sinergi. Pada titik cabang IMP, AMP, dan GMP mengatur sintesisnya dengan penghambatan umpan balik dari adenilosuksinat sintetase dan IMP dehidrogenase. Hidrolisis GTP mendorong sintesis adenilosuksinat. ATP mendorong sintesis XMP. Pengaturan timbal balik memfasilitasi pemeliharaan konsentrasi seluler sesuai dari nukleotida adenin dan guanin. Penghambatan umpan balik atau bisa ditunjukkan dari panah merah di gambar. Stimulasi sintesis AMP oleh GTP dan sintesis GMP oleh ATP memastikan sintesis seimbang dari kedua keluarga nukleotida purin. Selanjutnya, biosintesis pirimidin. Sintesis nukleotida pirimidin terjadi di sitoplasma. Cincin pirimidin dirakit dulu, lalu dihubungkan dengan ribosa fosfat. Sintesis dimulai dengan pembentukan karbomil fosfat. Dalam reaksi perlu ATP dikatalisis oleh karbomil fosfat sintetase 2 atau CPS2. Satu molekul ATP menyediakan gugus fosfat dan hidrolisis ATP lain mendorong reaksi. Aspartat transkarboamilase atau ACTase mengkatalisis reaksi karbomil fosfat dengan aspartat menjadi karbomil aspartat. Penutupan cincin pirimidin kemudian dikatalisis oleh dehirorotase. Produk dehirorotase dioksidasi membentuk orotase. Setelah disintesis, orotase kemudian diubah orotase pirofosfobosil transferase menjadi orotidin 5-fosfat atau OMP. Nukleotida pertama bereaksi dengan PRPP. Gambar tersebut merupakan gambar dari sintesis nukleotida pirimidin. Pada jalur metabolisme, UMP disintesis terdiri dari 6 reaksi dikatalisis oleh enzim. Pada mamalia, 3 aktivitas enzimatik pertama dalam jalur karbonil fosfat sintetase 2, aspartat transkarbomilase, dan dihirorotat dehidrogenase. Pada polipeptida tunggal atau CAD, domain karbonil fosfat sintetase CPS2 diaktifkan oleh ATP dan dihambat oleh UTP dan CTP. Bisa dilihat dari gambar di samping merupakan mekanisme dari ribonukleotida reduktase. Reaksi dimulai pembentukan radikal tirosil diinduksi radikal til sementara dan pengangkatan NDP. Pertama, radikal til mengabstraksi atom H dari karbon C3, C2, dan OH. Diprotonasi tiol reaktif dan H2O dihilangkan. Untuk menghasilkan karboktion, tiol mereduksi radikal kation. Pada tahap 4 dan 5, sebuah atom H dari til S inisiasi ke C3 dan produk DNPP meninggalkan sisi aktif. Reduksi selanjutnya dari disulfida dimediasi trioreduksin atau NADPH dan regenerasi radikal tirosil mengembalikan enzim ke keadaan siap untuk menerima substrat baru. Gambar tersebut merupakan biosintesis dari deoksiribonukleotida. Proses terakhir menyeimbangkan produksi 2-deoksiribonukleotida untuk proses seluler. Metiasi DUMP dikatalisis timidilat sintetase menggunakan N5 N10 metilen THF. Saat gugus metilen ditransfer, direduksi menjadi gugus metil, sedangkan keenzim folat dioksidasi menjadi dihidrofolat. THF diregenerasi dari dihidrofolat oleh dihidrofolat reduktase dan oleh NADPH.
Deoksirodilat disintesis dari DCMP oleh deoksisitidilat deaminase. Sekian penjelasan mengenai biosintesis asam amino dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.